Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang pendakwah mesti memiliki bekal-bekal agar ia dapat berdakwah secara baik, secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Seorang pendakwah perlu memiliki setidaknya dua bekal utama. Yang pertama terkait dengan kapasitas internalnya, dan yang kedua terkait dengan akhlak dan karakter. Terkait dengan kapasitas internal seorang pendakwah, yang pertama yang perlu ditingkatkan adalah terkait tentang aspek intelektual dan pemahaman. Seorang pendakwah lazim memiliki pengetahuan bagaimana dia bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada objek dakwahnya, kalau dia sendiri tidak memiliki pengetahuan. Maka lazim bagi seorang pendakwah untuk terus memperluas pengetahuannya, untuk terus belajar, untuk membaca, meningkatkan kapasitas intelektualnya. Masih terkait dengan kapasitas intelektual, yang perlu juga dimiliki oleh pendakwah adalah al-fiqhu atau pemahaman. Al-fiqhu di sini tidak diartikan sebagai fikih secara khusus yang bermakna ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat, hukum ibadah, hukum muamalah dan lain sebagainya. Tetapi al-fiqhu di sini lebih umum diartikan sebagai pemahaman. Bagaimana seorang pendakwah memahami konteks di mana ia berdakwah. Maka perlu ia memiliki misalnya fiqhul ikhtilaf, pemahaman tentang perbedaan pendapat. Bagaimana ia memahami perbedaan pendapat yang ada, kemudian bagaimana ia menyikapi perbedaan pendapat yang ada. Bagaimana ia menyikapi perbedaan dalam hal-hal yang bukan prinsip, bukan pokok atau furu', yaitu cabang, dan bagaimana ia harus menyikapi jika ada perbedaan pendapat dalam hal-hal yang pokok, yang prinsip. Maka ini patut menjadi bekal bagi pendakwah ketika ada permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat terkait dengan hal-hal furu' yang tidak pokok, yang tidak prinsip, yaitu hal-hal yang memang di situ lumrah, bahkan mesti terjadi perbedaan pendapat. Seorang pendakwah mengedepankan toleransi. Begitu pula jika ada hal-hal pokok atau prinsip di mana di situ diganggu gugat, maka seorang pendakwah harus tegas, harus serius menyikapinya. Jadi penting baginya untuk memiliki fiqhul ikhtilaf. Fikih yang lain misalnya terkait dengan fikih al-maqasid, ya, fikih tujuan dalam amalan-amalan, dalam ibadah. Ini juga menjadi sebuah hal yang patut ia pahami. Mungkin dia tidak perlu mendalami, tetapi setidaknya dia memahami, dia memiliki wawasan secara umum terkait fiqhul maqasid. Begitu pula fiqhul waqi', fikih realitas. Bagaimana seorang pendakwah memiliki pemahaman tentang realitas masyarakatnya. Bagaimana ia mengedepankan pendekatan-pendekatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ia bisa bersikap ketika kondisi sebuah masyarakatnya, katakanlah misalnya masyarakat yang tradisional, maka ia bisa menyesuaikan pendekatannya. Begitu pula ketika mad'u yang ia hadapi adalah mad'u yang relatif tinggal di lingkungan yang modern, di lingkungan perkotaan, ia pun dapat mengambil pendekatan sesuai dengan realitas mad'u dan masyarakat yang ia sedang dakwahi. Fikih al-waqi' menjadi di antara yang patut dipahami oleh pendakwah. Ada lagi fikih prioritas, fiqhul aulawiyah. Bagaimana pendakwah mampu menghadirkan tema-tema, materi-materi yang memang real,
menjadi materi yang patut diperhatikan, patut mendapatkan perhatian besar, dan sepatutnya ia coba meninggalkan, ia menomorsekiankan, tidak memprioritaskan materi-materi yang tidak penting atau bahkan materi yang mungkin bisa mengusik perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Inilah bentuk fikih-fikih yang perlu dipahami oleh pendakwah, sehingga insya Allah dengan begitu dakwahnya akan produktif, efektif, tepat sasaran, dan ia menjauhkan dari kondisi-kondisi kontraduktif yang juga akan merugikan dirinya dan dakwah. Al-Mukarramun yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah aspek intelektualitas dan aspek pemahaman atau al-fiqhu. Yang kedua adalah aspek keyakinan dan komitmen pendakwah. Ini merupakan aspek kapasitas dasar internal seorang pendakwah. Ia mesti memiliki keyakinan, komitmen terhadap agamanya. Dia harus meyakini dengan betul-betul bahwa Islam adalah agama yang paling unggul. Tidak ada ajaran apapun, pemikiran apapun, agama apapun, kepercayaan apapun yang bisa mengungguli agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi, yang unggul, dan tidak ada satupun agama, ajaran, pemikiran, kepercayaan yang bertolak belakang dengan Islam yang mampu mengungguli kehebatan Islam. Jadi ia patut memiliki keyakinan yang kuat dalam dirinya bahwa yang ia dakwahkan ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar-benar harus diperjuangkan. Jadi yang kedua adalah dia patut memiliki keyakinan dan komitmen terhadap ajaran Islam. Kalau dia sudah memiliki keyakinan, dia berupaya untuk komitmen, maka insya Allah ini menjadi bekal utama dirinya untuk dia bisa men-share, dia bisa menularkan keyakinan ini dan komitmen ini kepada mad'unya, kepada mitra atau objek dakwahnya. Bagaimana yang terjadi jika dia tidak yakin dengan apa yang ia dakwahkan? Dia tidak berupaya untuk komitmen dengan apa yang ia dakwahkan, maka bisa jadi dakwahnya akan berbalik. Dakwahnya tidak memiliki pengaruh yang besar, karena di antara yang menjadikan dakwah itu berpengaruh adalah terlebih dahulu ia meyakini nilai-nilai yang ia dakwahkan dan ia berupaya komitmen dengannya. Al-Mukarramun yang dimuliakan Allah, aspek yang ketiga yaitu aspek spiritualitas, aspek karakter yang terkait dengan sifat Rabbani. Seorang pendakwah mesti memiliki aspek spiritualitas yang tinggi. Ia mesti memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rabb-nya. Kenapa? Karena hubungan yang baik dengan Allah, hubungan ini akan menghadirkan kekuatan dan energi saat ia berdakwah. Ketika ia memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka akan terpancar energi, cahaya dari dalam jiwa dan hatinya. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang baik, keimanan, spiritualitas yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang senantiasa bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. An-Nahl ayat 128. Bahwa Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan pendakwah menjadi sebuah kelaziman agar ia senantiasa diberikan taufik, pertolongan, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Mu'min ayat 51.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong rasul-rasulnya. Para pendakwah adalah pewaris para nabi dan rasul yang terus melanjutkan estafeta perjuangan para nabi dan rasul. Mereka juga, jika mereka senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, keimanan yang baik, spiritualitas yang baik, maka Allah pun akan menghadirkan pertolongan bagi pendakwah. Di antara bentuk pertolongan itu adalah manusia mitra atau mad'unya mudah menerima dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik, kemudahan. Allah berikan inayah, pertolongan kepada para pendakwah fid dunya, fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, dalam kehidupan dunia maupun nanti kelak di akhirat. Al-mukarramun yang dimuliakan Allah, itulah aspek yang pertama, yaitu kapasitas internal dasar pendakwah terkait dengan pertama aspek intelektualitas dan pemahaman, dan yang kedua adalah aspek keyakinan dan komitmen terhadap ajaran Islam, dan ketiga adalah terkait dengan aspek spiritualitas dan keimanan. Aspek yang kedua atau sisi yang kedua yang patut dimiliki oleh pendakwah adalah akhlak dan karakter pendakwah. Akhlak dan karakter pendakwah ini tidak lain adalah akhlak dan karakter seorang muslim. Seorang muslim, terlebih pendakwah, patut memiliki akhlak dan karakter keislaman yang utama. Di antaranya dia patut memiliki karakter as-sidqu, integritas, di mana ia berupaya untuk menyinkronkan antara apa yang ia ketahui dengan perbuatannya, antara lisan, hati, dan amal disinkronkan. Lisannya berkata mengajak manusia kepada kebaikan, hatinya pun bersih. Dia lakukan dakwah itu mengharap ridha Allah. Kemudian amalnya pun ia berupaya untuk mengamalkan apa yang ia dakwahkan. Bahkan bisa jadi dia telah menjadi teladan terhadap apa yang ia sampaikan. Jadi yang pertama adalah integritas. Dia menjaga kebaikan dirinya. Dan yang kedua adalah as-sabru, kesabaran. Seorang pendakwah patut sabar menghadapi mad'u, para pendakwah dengan beragam karakternya. Dibutuhkan sifat sabar, akhlak sabar. Dalam menunggu hasil, ia pun harus sabar. Seringkali hasil itu tidak datang secara tiba-tiba atau tidak datang seperti yang diinginkan oleh pendakwah, tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hasil daripada dakwahnya. Maka as-sabru, bersabar, itu menjadi penting. Terlebih bisa jadi jalan dakwah penuh dengan rintangan, bisa jadi jalan dakwah pun penuh dengan godaan. Jika seorang pendakwah senantiasa menghias dirinya dengan kesabaran, insya Allah ini akan menjadi bekal utama baginya untuk senantiasa berlangsung dakwahnya dengan baik, untuk senantiasa komitmen dengan jalan dakwahnya. Yang ketiga terkait dengan akhlak pendakwah adalah care, penyayang. Seorang pendakwah adalah seorang yang penyayang kepada mad'unya. Ia berharap kebaikan mad'unya, bagi mad'unya apa-apa yang ia harapkan bagi dirinya. Ketika ia merindukan surga, mengharapkan surga, ia pun ingin agar para mitra dakwahnya pun merasakan apa yang ia rasakan, memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman yang ia miliki, memiliki orientasi, semangat sebagaimana semangat yang ia miliki atau bahkan lebih. Maka ia mengedepankan kepedulian, care, kasih sayang
terhadap mad'unya, dan inilah yang akan menjadikannya senantiasa terdorong untuk memberikan kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan kepada para mad'unya, karena dilandasi diantaranya dengan akhlak penyayang kepada para mad'u, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyayang kepada mad'u dan umatnya. Yang terakhir, yang keempat, di antara akhlak pendakwah adalah at-tawadu, yaitu rendah hati. Seorang pendakwah mengedepankan rendah hati. Orang yang rendah hati akan dicintai oleh Allah dan segenap manusia. Berbeda dengan yang takabur. Seorang pendakwah tidak mengedepankan untuk menyalah-nyalahkan, tidak mengedepankan sikap benar sendiri, tidak mengedepankan sikap bahwa ia telah banyak beramal sementara yang lainnya masih kurang atau salah beramal. Tidak. Seorang pendakwah yang sejatinya adalah pendakwah yang memiliki tawadhu, rendah hati. Al-Mukarramun, para hadirin yang dirahmati Allah, 4 akhlak pendakwah: integritas, sabar, penyayang, dan rendah hati merupakan akhlak utama. Di luar itu masih terlalu banyak akhlak-akhlak yang patut dimiliki oleh pendakwah, tetapi 4 hal ini menjadi di antara akhlak utama bagi seorang pendakwah agar dakwahnya bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal utama bagi seorang pendakwah. Yang pertama adalah kapasitas internal dalam bentuk aspek intelektualitas dan pemahaman, aspek komitmen dan keyakinan, dan aspek keimanan atau spiritualitas. Dan yang kedua adalah akhlak dan karakter. Sekurangnya dia perlu memiliki akhlak. Yang pertama adalah integritas, yang kedua as-sabru, kesabaran, yang ketiga penyayang, care, peduli, dan yang keempat rendah hati. Semoga bekal utama pendakwah tadi bisa kita internalisasikan dalam diri kita, sehingga dakwah kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi mad'u kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.